Bahkan sampai akhirnya banyak mulai hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dulu mereka klaim. Itu mereka klaim based on Quran dan Sunnah, tapi jauh dari kata itu. Sampai puncaknya ketika tante saya kena masalah oleh Hizbah itu polisi syariah di sana yang ngurusin pakaian. Itu dibilang tante saya tidak syar'i pakaiannya, sehingga ditangkap ke kantor polisi, ke kantor Hizbahnya, dan disuruh beli baju dari mereka. Lantas tante saya tegas gitu loh, maksudnya walau istilahnya ya $1 pun saya nggak akan mau beli gitu. Nah, ketika tante saya pun diproses penangkapan itu, dia ditaruh di mobil. Banyak juga akhwat-akhwat perempuan-perempuan yang ditangkap. Ada akhwat-akhwat Madani itu warga-warga sipil Syrianya gitu yang tidak bergabung. Itu treat mereka dalam mentreat atau memperlakukan warga Madani dengan warga ISIS itu berbeda. Jadi di sini tidak ada keadilan juga yang katanya mereka menjunjung tinggi khilafah dan sebagainya. Nggak ada itu. Mereka melihat tante saya sampai muhajir, dia ditempatkan di tempat yang baik, sedangkan para Madani ini ditempatkan di tempat yang kecil, terus perlakuannya kasar kayak gitu. Tante saya cukup aktif dalam menyuarakan atau maksudnya menegur ya, karena juga saran dari suaminya yang ada di Indonesia, karena kita keluarga ada yang nggak nyampe juga ke Syria, ada yang terdeportasi ke Indonesia di 2015. Jadi ya udah dia bersuara, maksudnya untuk ke atasan-atasan gitu, kayak ke pihak pemerintahannya kok seperti ini gitu, dengan cara yang baik dan sopan, dengan membawa kertas yang isinya juga dalil-dalil juga gitu. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian 3 anggota polisi perempuan datang ke rumah kami. Saya nggak ada di rumah waktu itu. Tante saya diintimidasi, dibilang munafikin juga lah karena laki-laki nggak mau pergi ke frontline, terus diancam juga gitu loh kalau masih melakukan rebel atau melakukan melawan seperti ini gitu. Kalian ini pengennya ini itu gitu, sedangkan apa yang udah kalian lakukan seperti itu contohnya. Jadi karena udah diancam seperti itu, mereka diingatkan dengan ayat-ayat Allah pun menyombongkan diri, merasa diri paling benar. Disitulah kami semua bulat untuk segera mencari jalan keluar. Itu di pertengahan 2016. Kenapa baru keluar 2017? Subhanallah, emang keluar itu lebih sulit daripada masuknya. Kita emang butuh waktu 1 tahun untuk bisa keluar dari sana. Karena ketahuan keluar dari sana pasti nyawa akan hilang gitu. Karena jatuhnya murtad dalam pandangan mereka, murtad itu harus dibunuh. Kami usaha-usaha yang kami lakukan dengan jasa smuggler, penyelundup, sampai 2 kali ditipu, harta tas semua diambil sama mereka hampir ribuan dolar. Barulah di Ramadan 2017 Allah membukakan jalannya untuk kami, dan itu pun juga mulai proses yang panjang karena ketika kita sudah mau mendekati perbatasan SDF ya, karena kalau mau kabur dari sana ya mau nggak mau harus masuk ke wilayah SDF. SDF itu Syrian Democratic Force, suku Kurdi yang sudah bersekutu sama Amerika saat itu untuk memerangi ISIS. Nah ya udah, kami menyerahkan diri menggunakan bendera putih, tapi sempat ditembakin 2 kali sama sniper mereka sehingga kami sempat gagal masuk. Itu siang hari dan malam hari. Keesokan harinya alhamdulillah sekitar awal Juni deh kayaknya. Ya awal Juni 2017 kita akhirnya masuk ke wilayah teritori mereka. Dan perempuan dimasukkan ke kamp pengungsian, sedangkan yang laki-laki dimasukkan ke penjara. Kita di sana selama 2 tahun terpisah dan dipertemukan kembali di video tadi awal-awal yang proses evakuasi. Karena jadi ketika ada Pak Nur Huda Ismail, terus bapak-bapak pakai baju batik, itu adalah pertemuan kami kembali setelah 2 bulan terpisah gitu. Yang satu di camp, yang satu di penjara. Itu sih sedikit perjalanan kronologi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apa fenomena ex-ISIS yang berita-berita yang di televisi ini. Saya mau nanya sama Mbak Dania. Setelah pulang ke Depok terus balik ke Batam, itu pengaruh besarnya apa terhadap badannya? Ada ketakutan apa gitu, ya kan? Iya, ketakutannya tuh terbesarnya apa gitu? Terus cara menanggulanginya juga kayak gimana gitu? Terus apa Mbak Dania juga mengompori keluarga lagi untuk supaya bisa supaya jangan takut atau gimana gitu untuk menghadapi lingkungan sekitar? Terima kasih. Ketika kali pertama sampai ditempatkan di rumah, itu emang daerah situ yang tahu karena kan
pihak instansi pemerintah yang mengenalkan dan yang sosialisasi gitu. Cuma kan kami pindah kontrakan karena untuk mencari yang lebih murah, itu memang sekitarnya memang belum tahu gitu. Tapi memang ada kekhawatiran yang entah takut diusir dan sebagainya. Jadi kekhawatiran itu dari dua pihak, entah dari supporter juga karena melihat kita kembali yang sebutannya mereka harus di ini kan. Kedua juga mungkin dari masyarakat yang belum paham, mungkin karena khawatirannya tadi kayak takut diusir dan sebagainya. Cuma maksudnya ya alhamdulillah kami kan juga nunjukin gitu sih ke masyarakat tanpa harus diminta, kami gabung kalau ada acara 17-an kami selalu ikut, ada pengajian atau acara di masjid kita juga ikut gitu. Jadi ya insya Allah mungkin mereka nanti akan bisa menilai sendiri. Cuma ya kita kan nggak bisa yang memaksakan suara lo harus terima gua, nggak bisa gitu. Cuma ya itu usaha kami saat ini, kami juga gabung ke tetangga, dagang barang, buka bazar dan sebagainya gitu. Itu sih. Terus apa lagi tadi ya? Tadi kurang ya? Cukup nggak kita trauma tadi mengatasi itu apa? Gimana sih ketakutan gitu, bayangan-bayangan yang di sana itu. Oh ya. Dan ya karena alhamdulillah ya, maksudnya hikmah ya, ketika dari sana kita jadi punya istilahnya, kalau teman saya pernah bilang, lu di sana malah dapetin keluarga gitu sebutannya, karena kita suka ngumpul, kita diskusi bareng, sampai di sini pun kita juga suka diskusi bareng ya, ngaji aja kayak anak TK gitu lah, apa ganti-gantian gitu, terus habis itu ngobrol apa aja, ini ntar gimana nih, sini nih, ya udah kita obrolin bareng-bareng gitu di situ. Nggak ngumpul saya tapi rame-rame kita ngobrolin atau diskusin hal ini. Kemudian kalau trauma mungkin trauma lebih kepada bekas-bekas dulu mendengar bom mungkin masih ada gitu ya. Kalau kayak mendengar suara yang keras pasti masih ada trauma seperti itu. Cuma itu sih kalau lebih ke masyarakat itu, kekhawatiran ada tetap masih kayak mungkin diusir seperti itu. Ketika udah kita dapat rumah gitu ya, alhamdulillah, maksudnya untuk bisa ke pasar tetap bisa, ke warnet juga bisa. Kalau untuk akses internet itu harus ke warnet. Terus urusan-urusan rumah tangga tuh bisa. Ya mungkin kalau yang laki-laki memang lebih banyak stay at home gitu ya. Kita yang perempuan banyak bergerak. Cuma kalau emang lagi urgent banget mungkin yang laki-laki keluar rumah gitu. Emang aktivitas itu sempat habis juga ketika kita di sana 1 tahun 10 bulan ya. Itu tante saya mulai aktif karena kan dia mulai kayak menagih janji yang pernah dijanjikan oleh mereka. Jadi datang ke maktab atau ke kantor A, kantor B, kantor C, terus untuk menagih, untuk ketika melihat kayak ketidakadilan atau keanehan itu tante saya mulai bergerak gitu kan. Karena kita suka diskusi juga dengan keluarga yang di Indonesia yang tidak masuk gitu ke sini waktu itu. Jadi dan itu pun prosesnya lama karena dipingpong dari kantor A, kantor B. Tante saya buat surat itu harus ditranslate dulu ke bahasa Arab, translate dulu, jadi lama juga di situ. Nah, 1 tahun 10 bulan juga habis karena kan proses pencarian jalan waktu itu. Proses pencarian jalan yang luar biasa lama, pakai jasa smuggler 1 waktu berbulan-bulan ditipu, kabur. Pakai jasa smuggler 2 berbulan-bulan juga ini kabur gitu. Jadi activity untuk masak, makan itu alhamdulillah masih bisa, cuma sekolah nggak ada. Sekolah itu mungkin untuk mereka-mereka yang gabung ke ISIS kayak gitu. Kalau boleh tahu untuk kotanya di mana? Ibu kotanya Raqqa. Oh, Raqqa. Ya, kondisi seperti apa sih kalau di sini itu seperti apa misalnya? Kayak misalnya kayak Lembang ya sampai itu. Bayangannya kondisi apa ya, kan saya di pusat kota jadi gedung-gedung banyak, apartemen rumah susun. Cuma kalau masalah sama kayak makanan, harga-harga itu emang jauh lebih murah di sana gitu. Jadi apalagi ketika ada musim-musimnya, musim panas itu buah-buahan. Jadi kota biasa aja gitu ya. Kota biasa, kota Jakarta sih, lebih ke Jakarta metropolitan. Metropolitan gitu. Jadi bukan seperti ini, memang benar-benar nyata ada gitu kotanya gitu ya. Bukan hanya camp-camp aja gitu sebenarnya. Camp itu emang udah juga di luar, bukan di wilayah ISIS lagi. Dan tadi kan kamu bilang kalau kalian hire smuggler beberapa kali, boleh tahu nggak itu sumber dananya dari mana? Terima kasih. Jadi itu untuk obatnya lebih ke sehari-hari, dan untuk smuggler itu emang biaya saving yang kita bawa dari Indonesia. Nah itu pas smuggler balik sini nggak ditangkap, bisa ditipu itu? Kan ini ternyata ditipu gitu kan, udah satu tempat ditipu, terus pas balik lagi nggak ditangkap ininya. Jadi emang kita ketika ditipu itu posisi kami sekeluarga masih di kota Raqqa. Oh masih belum keluar, jadi belum ketahuan gitu. Iya.